Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Cantika, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C3, kelompok 1, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dosen pembimbing Bapak Aminullah, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep psikologi dan etimologi dan terminologi. Di sini ada 3 bahasan. Saya akan membahas tentang definisi konsep psikologi secara etimologi dan terminologi, psikologi menurut beberapa pakar, dan jenis-jenis ilmu psikologi. Lalu lanjut, pengertian. Apa sih psikologi? Pengertian psikologi umum berasal dari perkataan Yunani, piscis yang artinya jiwa, dan logis yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi atau menurut arti kata, psikologi artinya ilmu mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, proses maupun latar belakangnya. Sedangkan secara terminologis, yaitu menurut istilah, pengetahuannya psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala hal yang berhubungan dengan jiwa, hakikatnya, asal-usul, proses bekerjanya, dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Psikologi adalah gagasan mengenai suatu yang menyangkut tentang tingkah laku manusia dan lingkungan sekitarnya melalui pengalaman-pengalaman yang dilalui. Psikologi diperlukan terutama untuk memahami bagaimana peranan serta keterkaitan setiap aliran maupun tokoh-tokoh psikologi dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan psikologi yang masih terus berkembang hingga sekarang. Secara garis besar, sejarah perkembangan psikologi yang akan diulas dibagi dalam 2 fase utama, yaitu masa sebelum dan sesudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Kedua fase tersebut dibatasi dengan didirikannya Laboratorium Psikologi pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt di Leipzig. Meskipun makna kata dari psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang psike atau jiwa, pada kenyataannya psikologi yang kita kenal dewasa ini sangat sedikit, bahkan hampir mengabaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kejiwaan dan pengertian awalnya. Karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, maka psikologi mengalami penurunan makna menjadi ilmu yang sekedar memahami tingkah laku dan pengalaman manusia yang tampak dan dapat diamati. Lalu lanjut pada psikologi menurut beberapa pakar. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Muhib bin Syah, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut Kurtkova, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar. Jadi bukan hanya belajar tentang manusia itu sendiri, melainkan juga interaksi dengan manusia itu dengan dunia lain. Hampir sama, namun namun Muhib bin Syah menyebutkan bahwa psikologi ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku, dan menurut Kurtkova adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku makhluk hidup di dalam maupun di luar. Sedangkan menurut René Descartes, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai gejala pemikiran atau gejala kesadaran manusia terlepas dari badannya. Dan Orgel, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang disiplin ilmu pengetahuan yang bersifat empirik yang berdasarkan atas observasi dan penelitian eksperimental. Pokok pembahasannya adalah pada tingkah laku manusia. Jadi psikologi lebih menekankan pada ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Lalu lanjut pada
jenis-jenis ilmu psikologi. Di sini jenis-jenis ilmu psikologi saya menyebutkan ada 6. Yang pertama yakni psikologi umum dan eksperimental. Dalam ilmu psikologi umum dan eksperimental inilah kita belajar tentang metodologi penelitian responden, alat pengukuran psikologi, dan masih banyak lagi. Yang kedua yakni psikologi klinis. Dalam psikologi klinis, kita dapat mendalami perilaku manusia dengan lebih detail. Seseorang psikolog klinis menangani beragam kondisi mental individu, mulai dari yang ringan seperti mengatasi krisis percaya diri hingga yang masuk kategori berat seperti perilaku psikopat. Yang ketiga, psikologi perkembangan. Perkembangan mental kita sejak kanak hingga berusia senja mengalami tahapan-tahapan proses yang menarik. Setiap tahapan dikaji secara ilmiah dalam psikologi perkembangan ini. Lalu yang keempat, psikologi pendidikan. Hampir sama dengan psikologi perkembangan, psikologi pendidikan juga mencermati kapasitas mental pada usia tertentu. Bedanya, psikologi pendidikan ini lebih fokus pada pendekatan dan metode pendidikan yang sesuai dengan usia dan populasi tertentu. Dan yang kelima, psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi ini adalah bidang ilmu yang tepat untuk menangani konflik internal perusahaan, hubungan antar departemen, komunikasi tim kerja, hubungan antar atasan dan bawahan, dan sejenisnya. Jadi lebih menekankan pada industri atau organisasi. Fokus psikologi industri dan organisasi adalah menjaga interaksi dan kondisi psikologis setiap orang dalam perusahaan dalam keadaan yang prima, sehingga produktivitas kerjanya menjadi maksimal atau lebih baik. Yang keenam yakni psikologi sosial. Bidang kajian psikologi sosial mencakup resolusi konflik, psikologi massa, dan masih banyak lagi. Pernahkah sobat melihat masa demonstrasi yang semula tenang dapat berubah menjadi kerusuhan? Analisis psikologi sosial dapat menjelaskan fenomena tersebut. Bahkan, psikologi sosial berguna untuk mengatur massa dan mencegah kerusuhan tersebut. Dan kesimpulannya adalah pengertian psikologi umum berasal dari kata Yunani ya, psikis yang artinya jiwa, dan logis yang artinya akal. Etimologi. Menurut arti kata psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, proses maupun latar belakangnya. Sedangkan terminologis yaitu menurut istilah pengetahuannya psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala yang berhubungan dengan jiwa, hakikat, asal-usul, dan proses bekerjanya. Lalu ada jenis-jenis psikologi, psikologi umum dan eksperimental, dan psikologi pendidikan, psikologi klinis, psikologi perkembangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah semata. Nun kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.